Danau Toba itu adalah kepingan surga gitu. Jadi negeri indah kepingan surga. Apapun ada di sini. View-nya bagus, potensi sangat besar. Kalau di sini tidak bisa orang kelaparan karena semuanya ada. Hasil danaunya, ikan nggak pernah habis. Lalu juga hasil pertaniannya, apapun ada. Bawang tumbuh subur di sini, jagung, padi, sayur-sayuran semua ada. View-nya sangat menenangkan. Makna Danau Toba ini, menurut kita ini termasuk anugerah yang paling dibanggakan lah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana sekarang ini kebetulan Danau Toba ini termasuk super prioritas masalah wisata. Danau Toba itu dia punya keindahan alam tersendiri nih, yang kalau aku banding-bandingin sama tempat-tempat yang aku pernah datengin ya, baik di dalam maupun di luar juga gitu ya. Nggak tahu ya, kayaknya ada nilai mistis kali ya. Maksudnya kita kayaknya kepanggil lagi, datang lagi gitu loh. Jadi kalau buat aku, memang Danau Toba tuh dia punya keunikan tersendiri yang sayangnya belum semua orang tahu. Orang taunya Danau Toba cuma Parapat, ya cuma Samosir, that's it gitu loh. Padahal sebenarnya banyak banget, dan Danau Toba ini luas banget sih. In association with ribu tahun lalu, sebuah gunung di bagian utara Pulau Sumatera meletus hingga luluh lantak dan akhirnya membentuk sebuah cekungan yang terisi air. Cekungan itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Danau kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Danau ini tak semata menjadi peninggalan jejak vulkanis masa lalu, tetapi telah melekat dengan budaya dan masyarakat Batak. Danau ini pun menjadi salah satu magnet pariwisata tanah air karena pesonanya mencuri perhatian semua yang memandang. Pandemi turut menghantam kehidupan di sekitar Danau Purba ini. Geliat pariwisata seolah pudar akibat pembatasan sosial. Meski demikian, semangat para pekerja wisata dan ekonomi kreatif di sekitar Danau Toba tak pernah pudar. Yang pasti berdampak besar, yang mana selama ini wisatawan atau pengunjung-pengunjung yang dari luar daerah, bahkan dari mancanegara, sebelum pandemi COVID, udah banyak berkunjung ke desa kita ini. Bahkan mungkin sebelum ditetapkan desa kita ini desa wisata, dari wisatawan dari mancanegara termasuk dari Australia, dari Inggris, Jerman, udah banyak di sini berwisata. Dampak daripada COVID ini ya dari 90% dari pandangan kami, bahkan akibat dari pandemi COVID ini mungkin ada sekitar 2% aja yang datang, wisatawan yang ada datang ke desa Sigepiton. Pertama kali terjadinya diumumkan pandemik itu, aduh sepinya luar biasa banget. Dan karena memang masih baru-baru, semua orang juga kan ketakutan ya. Jadi orang juga nggak ada yang berani datang. Wah itu kalau ibarat kata tuh kita tuh lagi tiarap banget lah. Benar-benar jangankan untuk orang datang yang kayak ke kafe gitu ya, jangankan itu, bahkan untuk teman-teman yang berkreasi aja itu juga mereka menahan diri banget.
Jadi berasa banget sih, tahun pertama tuh wah luar biasa sekali sih efeknya ke Helo Toba dan semua yang di sekitar sini. Memang waktu tahun 2020 pertama kali COVID, Samosir ini termasuk daerah yang aman dari pasien COVID ya. Tidak jarang, bahkan sampai akhir tahun belum ada yang positif COVID di sini. Hanya dampak ekonominya udah terasa. Karena kan pembatasan berlaku di semua tempat ya. Pesta tidak ada, acara meninggal tidak ada. Artinya nggak ada pesta untuk pesta meninggal. Lalu tempat-tempat distributor ulos tutup. Nah itu sangat, kalau saya bilang melumpuhkan para penenun gitu, sangat berdampak. Kontrasnya makin hitam dia. Makin tebal seperti itu ya. Makin tebal juga. Bisa dicoba. Saya coba ya. Ini panas ya, Kak. Oke. Ini saya lanjutkan gambar rambutnya ya. Iya. Bisa juga kan ditekan, Kak. Ditekan ya agar lebih jelas garisnya ya. Oh ini Agak dimiringin tangan. oke. Pandemi justru memantik semangat Hisar Butar-Butar. Hisar yang merupakan kepala desa Sigapiton, kawasan Ajibata, Kabupaten Toba ini memanfaatkan waktu untuk mengembangkan desanya menjadi sebuah desa wisata. Ia membina warga desa di bidang pariwisata dan budaya agar saat pandemi usai, desa Sigapiton bisa menjadi desa wisata bertaraf internasional. Kegiatan pengembangan desa wisata yang dilakukannya antara lain mengajarkan anak-anak untuk menari tortor, tarian khas suku Batak, hingga mengembangkan wisata memancing. Kalau boleh diceritakan nih Pak, kan di tengah pandemi ini ada sejumlah program di Desa Sigapiton untuk mengembangkan pariwisata seperti itu Pak. Nah ini program-program pembinaan warga demi mengembangkan desa wisata ini seperti apa Pak? Iya, kebetulan di desa kita ini banyak spot-spot wisata, termasuk wisata mancing. Jadi kebetulan di desa kita ini udah kita bikin perdes masalah wisatawan yang memancing di desa kita ini. Ini mungkin akibat pandemi COVID ini sangat membantu masyarakat kita, yang mana di perdes itu kita tetapkan setiap warga yang datang memancing ke desa kita. Salah satunya di sini ya Pak ya? Iya, kita kutip retribusi. Retribusi itu yang mana nanti kita pergunakan untuk desa. Ya, untuk desa. Jadi ini perdes kita udah kita bikin hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi mungkin ke depan ini nanti akan kita optimalkan untuk masyarakat kita yang kurang mampu. Nanti kita hasil daripada usaha mancing ini akan kita kasih sama warga kita yang kurang mampu lah. Di Desa Sigapiton sendiri salah satu keunggulannya adalah mengembangkan pariwisata dengan melibatkan masyarakat seperti itu ya Pak ya, dengan memberikan pelatihan tari tortor begitu Pak. Nah kalau bisa dijelaskan ini siapa saja yang terlibat dalam pelatihan tari tortor demi mengembangkan pariwisata di Desa Sigapiton? Yang pasti mayoritas itu dari anak-anak. Jadi harapan kita ke depan, aset yang paling berharga ini termasuk anak-anak kita ini. Ini yang aset yang paling berharga. Jadi adapun di sini nanti mau dikembangkan menjadi desa wisata, termasuk di situ ada agrowisata, ekowisata. Tapi kalau harapan kami atau pengharapan kami, anak-anak inilah menjadi termasuk harta yang paling berharga di desa ini.
Pandemi membuat segala kegiatan menjadi terbatas, termasuk pementasan tari tortor yang biasa dilakukan dalam acara-acara adat Batak. Namun dengan program yang dikembangkan Hisar, para penari tortor memanfaatkan waktu luang untuk mengajarkan tarian tradisional ini kepada generasi muda, khususnya anak-anak. Ya, kalau masalah tortor di tengah kegiatan kita di dalam pandemi ini, memang selama pandemi kita banyak kegiatan yang ditunda, banyak, tapi kita tetap aktif dalam latihan. Sabtu Minggu jadwal latihan kita. Itu menjadi kami selalu aktif itu agar anak-anak mengurangi kalau mengurangi bermain lah, apalah gitu. Jadi kegiatannya lebih aktif di sanggar. Dampaknya luar biasa sih. Yang tadinya kita nggak dikenal orang udah mulai dikenal. Yang tadinya anak-anak nggak tahu itu apa budaya udah mulai mengerti mereka dengan mencintai. Dimulai dengan tortor inilah mereka mencintai budaya mereka, budaya Batak. Tak cuma wisata dan budaya, Danau Toba juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang menjanjikan. Inilah yang dirangkul oleh Betty Hutagalung bersama sang suami, Paul Raja Guguk, untuk membentuk Hello Toba beberapa tahun lalu. Meski pandemi berdampak pada geliat ekonomi kreatif di sini, Betty dan Paul bergerak untuk menyediakan wadah bagi masyarakat, terutama generasi milenial, untuk menjaga produktivitas serta mengasah kreativitas agar tetap aktif di bidang seni. Untuk kegiatan di Hello Toba demi mengasah produktivitas dan juga kreativitas masyarakat, khususnya milenial di Balige ini, kalau boleh diceritakan seperti apa ya, Kak? Di masa-masa ini kesempatan buat teman-teman untuk semakin belajar, semakin mengasah juga kemampuan mereka gitu, terutama dalam bidang seni ya. Nah ini salah satunya kita juga semakin mengasah kemampuan teman-teman untuk seni virografi. Jadi itu virografi itu teknik untuk melukis dengan sistem pembakaran. Wadahnya bisa macam-macam. Jadi bisa kayak ini kan ada kayu yang lagi dikerjain, atau ini kita di kulit. Jadi ini mousepad. Nah cuma kalau bisa lihat ini sebenarnya hanya satu alat seperti ini. Tapi dengan teknik yang semakin mereka asah gitu, mereka punya kemampuan untuk bikin mana yang jadi warnanya bisa beda-beda dan bisa sangat detail. Nah ini kayak gini kita juga ada bikin dompet, terus dompetnya udah makin dilukiskan begini. Nah ini mereka kerjakan semua tanpa sketsa. Jadi kesempatan ini juga mereka makin mengasah nih daya imajinasi. Kalau biasanya kan orang kalau melukis kan kadang-kadang pakai sketsa dulu, pakai pensil dulu gitu kan. Kalau di sini teman-teman enggak, mereka karena udah mulai terbiasa, ya udah apa yang dipikirkan itu yang mereka langsung tuangkan. Jadi satu produk dengan produk lain itu biasanya nggak sama, karena memang spontanitas semua gitu. Menggambar dengan teknik pembakaran itu sendiri ya, Pak? Iya. Kalau kita coba bagaimana menggambar dengan teknik pembakaran itu? Boleh, silakan nih sama Bang Boy ini ahlinya nih. Oke, Bang Boy gimana nih, Bang? Ini Kak. Caranya kalau itu gimana tuh Bang? Tinggal kayak pakai pensil juga ya. Tapi diatur dengan tekanan tangan juga. Pakai tekanan tangan ya? Makin ditekan, kontrasnya makin hitam dia, Kak. Makin tebal seperti itu ya? Tebal juga. Dia bisa. Saya coba ya. Panas ya, Kak. Oke. Ini saya lanjutkan gambar rambutnya ya. Iya. Ditekan ya, agar lebih jelas garisnya ya. Oh ini? Agak dimiringin tangannya. Oke. Iya. Kalau pengerjaan seperti ini biasanya berapa lama, Bang? Tergantung juga ya, Kak. Hitung jam juga ya. Jam juga ya, Kak ya? Iya, tergantung. Pembuatan kerajinan tangan di Hello Toba dilakukan sesuai pesanan pelanggan. Harga barang kerajinan ditentukan berdasarkan ukuran, tingkat kesulitan pembuatan, dan jenis produk.
Kegiatan produktif yang dilakukan di Hello Toba pun menambah semangat anak-anak muda di kawasan Danau Toba di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi. Saya semakin kreatif di masa pandemi ini. Saya semakin terpacu lagi untuk mencari nafkah ya, bisa dibilang ya. Kalau untuk masa pandemi ini, yang dimana kita tahu memang kita banyak yang terkekang di pandemi ini untuk mencari ekonomi. Pandemi juga membuat surut kegiatan di sentra penenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi yang dikenal sebagai Desa Ulos di Pulau Samosir. Selama pandemi, kegiatan menenun ulos pun nyaris berhenti. Meski demikian, Stella Hutajulu tak kehabisan akal untuk menjaga produktivitas dan ekonomi para perempuan perajin ulos. Stella melatih para perempuan yang terpaksa berhenti menenun ulos ini untuk membuat berbagai produk makanan berbahan dasar ikan dari Danau Toba. Selain itu, Stella dan sang suami, yakni Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi, juga mengembangkan produk makanan dari lahan pertanian warga desa, antara lain produk cabai dan jahe bubuk. Kak Stella, kalau boleh diceritakan nih Kak, program-program yang Kak Stella jalankan selama pandemi ini demi menjaga produktivitas para perajin ulos ini seperti apa Kak? Sebenarnya dari awal pandemi itu banyak, kita pernah bikin pelatihan pembuatan tempe. Jadi gimana caranya ibu-ibu ini bisa bikin tempe sendiri minimal ya, kalaupun tidak dijual, lalu bawang goreng. Nah tapi ternyata pada pelaksanaan untuk berkelanjutan itu banyak kendala, misalnya mesin pengupas kedelainya itu mahal ya kan. Nah akhirnya bawang goreng juga waktu itu bahan bakunya ya kita cukup kurang. Nah akhirnya kita sekarang bikin program baru yaitu pemanfaatan ikan Danau Toba dalam bentuk abon maupun nugget. Juga ada pemanfaatan hasil pertanian seperti pembuatan cabai bubuk kering, cabai kering dalam bentuk bubuk, juga jahe dalam bentuk bubuk. Untuk para perajin ulos, wanita perajin ulos yang dulu menenun ulos seperti itu dan terdampak pandemi ini, yang berpartisipasi langsung dalam program yang Kak Stella jalankan ini ada berapa orang Kak? Kalau dari awal itu program kita mungkin ada sekitar 30 orang. Tapi untuk yang program terbaru ini yang sedang kita runningkan itu ada sekitar 10 orang. Dan nantinya pasti akan terus berkembang seiring dengan perkembangan produk seperti itu. Bagi Mirayanti Sijabat, perempuan yang dulu menenun ulos di Desa Lumban Suhi-Suhi, program yang dilaksanakan Ibu Kepala Desa menjadi penolong di saat ekonomi keluarganya terseok-seok. Menjak datang pandemi, harga ulos kurang dan pemasaran pun tidak masuk, bahkan sampai tidak laku di pasaran. Karena perekonomian sudah mulai turun, ada ide dari Ibu Kades untuk membantu perekonomian para penenun. Dia mengajak kami untuk membuat nugget dari ikan merah. Ikan merah ini kurang di pasaran karena kurang memang, terus jenis ikannya pun keras. Kami belajar dengan Ibu Kades, saya sangat senang dengan ide yang diajak Ibu Kades untuk kami belajar membuat abon dan nugget. Kami belajar beberapa bulan, sudah banyak memang orang yang meminta untuk nugget dan abon kami. Dan semenjak kami belajar untuk nugget ini bisa membantu perekonomian kami penenun dan para nelayan yang ada di Samosir ini. Walau pandemi membuat segala sesuatu menjadi tidak nyaman, masa pandemi juga bisa menjadi celah untuk berinovasi dan berkarya lebih baik dari sebelumnya. Dan kami juga berharap produk yang kami buat ini tidak berhenti ketika pandemi udah berlalu. Saat normal jangan sampai ini yang udah kita buat malah hilang. Nah, saya juga pengen apapun yang udah kami buat inovasi ini akan terus berlanjut walaupun keadaan sudah normal seperti itu. Dan kita sangat berharap orang-orang kreatif ini boleh saling tolong-menolong juga gitu untuk bisa sama-sama maju ke depannya.
Danau Toba akan selalu dikenal sebagai warisan peristiwa alam di masa lalu yang pesonanya tak akan pernah pudar. Tak hanya bentang alam, keramahan budaya masyarakat senantiasa menyapa setiap orang yang mendatanginya. Pandemi memang diharapkan segera berakhir. Namun inovasi dan langkah maju yang dilakukan di masa pandemi tidak akan ikut berakhir. Paling tidak ekonomi sudah mendekati normal gitu, biar ibu-ibu di sini pun boleh kembali produktif untuk menenun ulos. Dan kami juga berharap produk yang kami buat ini tidak berhenti ketika pandemi udah berlalu. Saat normal jangan sampai ini yang udah kita buat malah hilang. Nah, saya juga pengen apapun yang udah kami buat, inovasi ini akan terus berlanjut walaupun keadaan sudah normal seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa yang udah diprogramkan oleh pemerintah ini berjalan dengan lancar. Ya, masyarakat kita pun bisa kerjasama apa yang udah diprogramkan oleh pemerintah untuk membangun desa kita ini. Yang mana nanti kalau desa kita ini terbangun, yang menikmati yang pasti pertama masyarakat kita. Nah, kita berharap bahwa ketika pandemi ini selesai, muncul nih generasi-generasi baru yang memang lebih berkualitas. Jadi yang kita juga bisa menunjukkan bahwa Toba ini nggak tertinggal dan tidak berbeda dengan daerah-daerah berkembang lainnya. Bahwa kita punya orang-orang yang sangat kreatif dan sebenarnya ya, orang Batak ini kan identik dengan kesenian ya. Misalnya segala macam seni lah, dari suara, dari seni rupa, dari kain juga gitu kan. Jadi kita berharap bahwa melewati pandemi ini, meskipun harus berdarah-darah, tapi kita menghasilkan orang-orang yang kreatif. Dan kita sangat berharap orang-orang kreatif ini boleh saling tolong-menolong juga gitu, untuk bisa sama-sama maju ke depannya. Dan Hello Toba sangat welcome untuk orang-orang yang, yuk kita sama-sama membangun Toba ini. Karena kita harus jadi tuan rumah di tanah kita sendiri kan. Gelombang pandemi yang menghantam pariwisata dan ekonomi kreatif kawasan Danau Toba tak selamanya berdampak buruk. Kondisi ini memunculkan sejumlah sosok inovatif dan kreatif di tengah kondisi yang serba tidak mengenakan, dengan mampu beradaptasi serta berkolaborasi agar menjadi manfaat bagi sesama. Pandemi virus corona menghantam semua sektor termasuk ekosistem usaha pariwisata. Hal ini tentu menyebabkan para pelaku wisata hidup dalam ketidakpastian. Sebagian dari mereka mungkin tidak mampu bertahan, namun tidak sedikit pula yang memutuskan untuk tidak menyerah. Inovasi, adaptasi, dan kecepatan dalam mengambil momentum positif adalah kunci bagi mereka yang tidak ingin menyerah dengan keadaan. Di sini saya mengajak masyarakat untuk turut serta membantu pelaku pariwisata terdampak pandemi melalui hashtag Beli Kreatif Lokal. Dan apabila sudah tiba saatnya nanti untuk mengunjungi lokasi wisata, jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Dan ingat, di Indonesia aja.